Channel HS Revolusi Akhlak bagian 7. Penundaanmu akan semua amal kebaikan karena menunggu adanya waktu luang, itu termasuk sangat bodoh jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video Revolusi Akhlak bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 selesai dibahas, sekarang kita memaparkan konten bagian ke-7 tentang akhlak dan adab berkunjung atau bertamu. Akhlak dan adab kedatangan tamu yang menginap di rumah kita. Akhlak dan adab kedatangan tamu jika kita sedang makan. Akhlak dan adab kedatangan tamu sebelum waktu makan, serta akhlak dan adab tinggal menetap atau menumpang di rumah orang lain atau keluarga, yang antara lain adalah sebagai berikut. Akhlak dan adab berkunjung atau bertamu. Ketika kita berkunjung atau bertamu, kadangkala kita lupa bagaimana sebaik-baiknya cara kita bertamu dimanapun dan di rumah siapapun. Maka berkenaan hal tersebut, mari sama-sama kita mencoba mengingat-ingat seperti apa sebaiknya akhlak dan adab yang harus kita terapkan, baik di hadapan pemilik rumah dan orang yang berada di rumah tersebut, yakni adalah sebagai berikut. Sebagai orang berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain, kita wajib untuk menunjukkan akhlak dan adab kita yang baik di hadapan tuan rumah, dengan cara memperlihatkan kelakuan yang baik, sopan santun dan rasa hormat, beretika, beradat, serta bertata krama yang terpuji. Jika kita berkunjung atau bertamu dengan orang yang baru atau belum kita kenal, ketuklah terlebih dahulu pintu rumahnya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bila 3 kali telah kita lakukan tidak atau belum ada sahutan dari dalam, untuk berikutnya hentikanlah upaya tersebut. Mungkin kita bisa mengulanginya di waktu lain, besok atau lusa. Bila di saat kita berkunjung atau bertamu ke rumah orang yang baru kita kenal, dan tuan rumah sedang beraktivitas di ruangan lain, sementara kita telah duduk karena telah dipersilahkan masuk oleh anggota keluarga yang lainnya, maka setelah pemilik atau tuan rumah muncul, berdirilah dengan tersenyum dan sapalah dengan ramah serta salami tuan rumah tersebut. Jika kita belum mengenalnya, maka perkenalkanlah diri terlebih dahulu siapa kita dan apa keperluannya. Jangan kita langsung nyelonong masuk sebelum dipersilahkannya untuk masuk, meskipun pintunya terbuka. Setelah bertemu dengan pemilik rumah, salamilah segera. Jangan menunggu pemilik rumah yang harus menyodorkan tangannya. Dan jangan kita duduk, jangan pula minum atau mencicipi hidangan sebelum dipersilahkan. Masuklah ke rumah orang yang kita kunjungi dengan ucapan Assalamualaikum. Duduklah dengan baik dan sopan. Apabila kita telah dipersilahkannya untuk minum atau mencicipi hidangan yang telah disediakan, minum dan cicipilah hidangan itu sembari minta izin dan mengajak tuan rumah untuk mencicipinya. Jika tuan rumah tidak atau belum menawarkan untuk mencicipi hidangan, mungkin lupa, sementara kita sudah berkeinginan karena haus atau sebab lain, kita boleh menyampaikan dengan diawali perkataan maaf pak atau ibu, boleh saya mencicipi hidangannya? Lebih indah jika kita tambahi lagi dengan perkataan memuji hidangan atau perkataan manis lainnya. Jangan kita bermain handphone ketika kita sedang bertamu lebih dari seorang, dengan orang yang baru kita kenal maupun yang sudah kita kenal, sementara tuan rumah sedang berbicara dengan salah seorang di antara kita yang bertamu. Dengar dan duduklah baik-baik seolah-olah Anda pendengar yang baik. Setidak-tidaknya kita tidak bermain HP di hadapan tuan rumah meskipun bukan kita yang berbicara atau orang yang berkepentingan. Jika kita ingin bermain HP atau ada telepon masuk ke HP Anda, minta izinlah pada tuan rumah agar menjauh sebentar untuk menerima telepon masuk, di mana hal demikian tersebut adalah merupakan adab dan etika kita menghargai tuan rumah. Apabila kita baru duduk bertamu ke rumah orang, apalagi sebelumnya kita tidak pernah berkunjung ke rumah atau bertemu dengan pemilik rumah itu, jangan mata kita liar atau jelalatan melihat di sekeliling.
memandang ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Di mana tempat kita sedang duduk. Hal yang kita lakukan semacam itu terkesan adanya penilaian dari kita terhadap keadaan atau kondisi rumahnya, meskipun sebenarnya hati dan maksud kita tidak demikian. Apabila kita disuruh atau diajak makan oleh tuan rumah, maka ketika kita hendak makan, ajak atau tawarilah orang yang ada di rumah itu ikut makan jika kita melihat. Jangan kita diam saja dan makan tanpa menghiraukan atau berbahasa dengan orang yang ada di rumah itu. Tunjukkanlah akhlak, adab, sopan santun dan etika serta tata krama kita yang baik. Dengan demikian maka kita tidak sedang mempermalukan diri kita sendiri, dan sekaligus menghargai serta menghormati setiap orang yang ada di rumah yang kita kunjungi. Jika kita terdesak ingin ke toilet atau WC, katakanlah, "Maaf Pak atau Ibu, saya ingin ke toilet WC. Minta izin numpang tempatnya," seraya meminta petunjuk arah di mana ruangan yang kita maksud. Berhati-hatilah berbicara selama kita bertamu dan berada di rumah tuan rumah. Jangan pernah sekalipun kita memperlihatkan sikap atau perbuatan yang dapat menyinggung perasaan hati tuan rumah. Lakukanlah jika bertamu atau berkunjung dimanapun, dengan cara datang nampak muka, pulang tampak punggung, yang artinya datang dengan ucapan Assalamualaikum dan menyalami tuan rumah. Kemudian kita hendak pulang, berpamitanlah, salami, dan selanjutnya ucapkan Assalamualaikum ketika Anda akan meninggalkan tuan rumah. Jangan biasakan pulang tanpa pamit dan tanpa salam, menghilang begitu saja tanpa kabar. Apabila kita berkunjung ke rumah ayah, ibu, atau keluarga dekat maupun jauh, dan meskipun kita sering ke rumahnya, setelah kita masuk, temui dulu ayah, ibu, atau keluarga yang kita kunjungi tersebut dengan menyalami serta menanyakan kabarnya. Setelah itu barulah kita melakukan aktivitas yang kita inginkan jika kita sudah biasa atau sering berkunjung ke rumah itu. Jangan kita lakukan sebaliknya dengan beraktivitas lain, baru menemui ayah, ibu, atau keluarga yang kita kunjungi tersebut. Dan setelah sekian lama kita berada di rumah itu, baru kita menyalaminya. Bahkan kadangkala sering kita tidak lagi menyalami tuan rumah karena merasa sudah biasa. Jika kita meminjam, sebelum mengambil dan membawa sesuatu benda yang ingin kita pakai, minta izinlah lebih dulu. Jangan membawa begitu saja tanpa diketahui mereka, meskipun ayah, ibu, atau mereka itu keluarga kita. Serta masih banyak lagi contoh-contoh lainnya bagaimana adab kita bertamu. Kiranya apa yang ada sedikit semoga dapat mengantarkan kita kepada sifat yang lebih baik. Demikianlah kiranya sebagian dari akhlak dan adab serta perilaku kita jika berkunjung atau bertamu. Mari kita berbenah diri jika selama ini kita tidak melakukannya, untuk kemudian berbuat hal yang baik mulai hari ini dalam rangka memperbaiki akhlak dan adab kita yang selama ini dirasa kurang baik. Bagi yang sudah baik, semoga menjadi lebih baik. Akhlak dan adab kedatangan tamu yang menginap di rumah kita. Bagaimana sebaiknya akhlak dan adab serta perilaku kita yang baik terhadap tamu yang menginap di rumah kita? Maka yang harus kita terapkan adalah, setiap kita yang kedatangan tamu dan berkunjung ke rumah adalah merupakan suatu penghormatan. Oleh karenanya kita patut untuk menunjukkan akhlak dan adab yang baik di hadapan tamu dengan cara memperlihatkan sikap hormat, ramah tamah, dan sopan santun serta bertata krama yang terpuji. Jika kita kedatangan tamu dari keluarga atau teman dekat kita, terutama dari tempat yang jauh dengan perjalanan panjang, maka sambutlah mereka dengan gembira sembari berdiri, bersikap baik dan ramah, salami mereka, persilahkan masuk dan duduk, layani mereka bersilaturahim, dan segera suguhi dengan hidangan apa yang kita miliki. Apabila tamu kita tersebut bermaksud menginap di rumah kita, maka segeralah siapkan ruangan tempat mereka menginap dan istirahat jika ada. Jika waktu makan telah tiba, maka ajaklah tamu kita tersebut untuk segera makan, dan makanlah bersama-sama dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka sendiri makan. Minimal kita menemani seandainya kita sudah makan atau masih kenyang.
Karena kalau kita tinggalkan mereka makan sendiri sangat tidak baik dan tidak menghormati tamu. Lakukanlah kesibukan membuat sesuatu untuk menyuguhi dan melayani tamu selama mereka berada di rumah kita. Buat hati mereka senang dan bahagia. Siapkan kebutuhan mandi, kebutuhan sholat dan istirahat serta keperluan lainnya untuk mereka. Siapkan sarapan tamu kita selama menginap di rumah bila pagi hari. Serta masih banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada tamu kita tersebut, yang dapat menunjukkan akhlak dan adab yang baik dari tuan rumah kepada tamu. Mari kita lakukan perbuatan baik yang terbaik kepada siapapun tamu kita. Barang siapa yang sudah dapat melakukannya, semoga menjadi amal ibadah. Bagi yang selama ini dirasa kurang baik, mari kita melakukan hal yang baik mulai hari ini untuk menuju akhlakul karimah. Akhlak dan adab kedatangan tamu jika kita sedang makan. Adapun akhlak dan adab serta perilaku kita terhadap tamu jika kita sedang makan, sebaiknya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Apabila kita sedang makan dan tiba-tiba kita kedatangan tamu ke rumah, maka ajaklah mereka untuk segera makan bersama-sama. Jika mereka sudah makan, katakan maaf pada mereka kalau mereka harus menunggu Anda sebentar, seraya mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu dan segera suguhi hidangan yang ada. Memberi makan kepada tamu atau orang yang sedang lapar adalah termasuk perbuatan yang dapat mengangkat derajat dan sekaligus akan dinaungi Allah di bawah naungan arasy-Nya, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, 3 golongan manusia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya pada saat tiada tempat bernaung selain naungannya, yaitu orang yang berwudu di waktu yang tidak disukai, orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap gelita, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Demikian sebaiknya yang harus kita lakukan akhlak dan adab serta perilaku kita terhadap tamu jika kita sedang makan. Mari kita berbuat baik kepada siapapun sesama manusia. Semoga kita semua dapat menjadi baik. Akhlak dan adab kedatangan tamu sebelum waktu makan. Sedangkan akhlak dan adab kita yang baik terhadap tamu yang berkunjung ke rumah kita sebelum waktu makan, sementara saat makan hampir tiba, maka adab yang baik dan harus kita biasakan adalah sebagai berikut. Apabila kita kedatangan tamu ke rumah dan waktu makan hampir tiba, tahanlah tamu kita dulu untuk makan bersama sebelum mereka beranjak pulang. Memberi makan kepada tamu dengan sajian apa adanya dan tidak memberatkan pemilik rumah, tidak memaksa diri untuk mengada-adakan, adalah perbuatan yang sangat mulia, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim menurut selera keinginannya yang halal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dia ke neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Jika tamu kita itu terpaksa harus pulang atau meninggalkan rumah kita karena ada keperluan yang tak dapat ditunda dan harus segera diselesaikan, bila ada makanan atau minuman yang bisa dibawa mereka untuk bekal sementara di jalan, maka bekalilah mereka. Sebagai menghormati dan menghargai tamu, begitulah yang harus kita lakukan akhlak dan adab kita yang baik terhadap tamu yang berkunjung ke rumah kita sebelum waktunya makan. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Akhlak dan adab tinggal menetap atau menumpang di rumah orang lain atau keluarga. Seperti apa sebaiknya akhlak dan adab serta perilaku kita selama tinggal menetap atau menumpang di rumah orang lain ataupun keluarga sendiri? Maka seharusnya yang patut kita lakukan adalah, jika kebetulan kita membawa teman dan akan menginap di rumah orang yang kita kenal atau keluarga kita sendiri, maka perkenalkanlah teman kita tersebut. Apabila teman yang membawa tidak memperkenalkan kita kepada tuan rumah, ambillah inisiatif untuk memperkenalkan diri, di mana pemilik rumah belum dan tidak mengenal kita. Demikian sebaliknya.
Jangan kita belum atau tidak mengenal pemilik rumah, sementara kita telah melakukan aktivitas di rumahnya karena dibawa teman. Jika kita menginap atau menumpang di rumah itu, dengan siapapun kita berpapasan di dalam rumah tersebut, jika kita belum mengenalnya, sapa dan berikanlah senyuman yang manis. Perkenalkan diri kita. Membiasakan dirilah untuk beramah tamah dengan menyapa lebih dulu. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang bertanya siapa kita, karena dia merasa asing dan tidak pernah melihat kita di rumah itu sebelumnya. Apabila kita menginap di rumah itu dan jika hendak bepergian dan kembali lagi, maka berpamitanlah dengan memberitahukan maksud kita hendak pergi kemana. Jangan pergi begitu saja tanpa ada pesan, sopan dan bertata kramalah, agar tuan rumah merasa dihargai serta tidak kecarian dan bertanya-tanya. Jika kita hendak pergi sementara pemilik rumah sedang makan, mandi atau sholat, tunggulah hingga selesai aktivitasnya. Setelah mereka selesai, sampaikan maksud kita dan salami mereka, lalu berangkatlah dengan Assalamualaikum. Jika kita kembali ke rumah yang kita tumpangi dari bepergian, ucapkanlah Assalamualaikum ketika masuk, kemudian temui tuan rumah dan salami. Setelah itu barulah kita melakukan aktivitas lainnya. Jangan lakukan sebaliknya, kecuali pada saat kita kembali mereka tidak berada di rumah atau belum ketemu. Jangan pernah sekalipun kita masuk ke kamar lainnya yang bukan dikhususkan untuk kita, kecuali telah disuruh oleh tuan rumah. Apabila kita hendak masuk ke kamar lain yang telah disuruh oleh tuan rumah karena kita ada kepentingan, maka ketuk lebih dahulu pintu kamar tersebut jika ada orang, sambil mengucapkan Assalamualaikum. Bila telah ada sahutan dari dalam, barulah kita boleh masuk. Jika belum disuruh masuk, jangan kita masuk. Jangan pernah sekalipun kita masuk ke kamar pemilik rumah, kamar utama. Apabila kita hendak pamitan dan pemilik rumah masih berada di dalam kamar, lebih dahulu kita ketuk pintu kamarnya dan mengucapkan Assalamualaikum. Tidak berarti setelah mengucapkan salam Anda langsung masuk. Tunggulah sampai pemilik rumah yang keluar menemui Anda. Jangan kita yang masuk ke kamarnya, walau sekalipun kita ada hubungan keluarga. Apabila kita lebih muda dari tuan rumah, jika kita lewat di hadapan mereka, permisilah dengan isyarat berjalan sembari membungkuk dan tangan kanan menjulur ke bawah, pertanda minta isyarat untuk melewati mereka. Selama kita masih menginap, bila suatu hari tuan rumah sedang berbicara duduk di kursinya masing-masing yang berhadapan dengan tamunya, jangan sekali-kali kita lewat di hadapan mereka. Tunggulah hingga tamunya pulang, atau carilah jalan lain yang tidak melalui mereka. Jangan pernah kita duduk di hadapan mereka dengan seenaknya, misalnya duduk di kursi dengan menaikkan kaki sebelah, apalagi lebih daripada itu. Jangan pernah Anda memotong pembicaraan tuan rumah jika sedang berbicara kepada Anda. Tunggu hingga mereka selesai berbicara, baru Anda boleh berbicara. Apabila kita hendak bepergian kemanapun, beritahukanlah maksud kita hendak pergi kemana. Jangan pergi begitu saja tanpa ada informasi, agar mereka tidak kecarian. Lagi pula jika terjadi sesuatu terhadap diri kita, mereka tahu kita berada di mana. Bila pemilik rumah pulang dari bepergian, berdirilah untuk menyambut dan menyalami mereka jika kita sedang duduk. Setiap pemilik rumah hendak pergi dan kita mengetahuinya, ambillah tangan mereka untuk menyalami. Jangan menunggu mereka yang harus menyodorkan tangannya terlebih dahulu untuk menyalami, hingga jika mereka tidak menyodorkan tangan, kita pun tidak menyalaminya. Bila kita sedang duduk di atas kursi, kemudian salah satu tuan rumah atau keduanya datang dan mereka duduk di bawah, di lantai dekat kita, segeralah kita turun dan duduk bersama-sama di bawah dengan mereka. Seandainya kita terpaksa harus tetap duduk di atas karena situasi dan keadaan tertentu, sampaikanlah kata maaf kepada mereka kalau kita masih duduk berada di atas. Jika tuan rumah kedatangan tamu yang kebetulan sedang menunggu tuan rumah dan tidak ada anggota keluarga lain yang menemani, beramah tamahlah dengan mereka, dan kalau dapat temani mengobrol sebentar, minimal mau menegur atau menyapanya meskipun kita juga tamu di rumah itu. Apabila kita akan makan bersama dengan tuan rumah atau dengan orang yang lebih tua dari kita, jangan kita duduk lebih dulu dari mereka, dan jangan sekali-kali mendahului mengambil makanan atau minuman sebelum mereka melakukannya lebih dulu. Setelah mereka selesai mengambil, barulah kita kemudian boleh menyusul.
Jika kita makan bersama dengan tuan rumah atau dengan orang yang lebih tua, jangan sekali-kali kita lakukan mengambil makanan atau minuman di atas meja makan yang berada jauh dari jangkauan kita, hingga kita memanjangkan tangan melewati atau melangkahkan tangan kita di hadapan tuan rumah atau orang tua yang sedang makan hingga mereka terganggu. Untuk mengambil yang kita inginkan, kita harus jalan memutar dari belakang mereka agar lebih dekat dan tidak mengganggu pandangan maupun aktivitas mereka yang sedang makan. Jika tidak ada alternatif atau pilihan lain, ambillah dengan didahului kata minta izin dan maaf. Maaf Pak atau Ibu, minta izin mau ambil itu. Jangan kita mengambil makanan atau lauk pauk dengan menempatkan atau mengisi makanan tersebut di wadah piring kita hingga selesai, yang posisi kita melakukan itu berada persis di sebelah tuan rumah yang sedang makan, hingga mereka merasa terganggu atau tidak bebas. Bergeser atau pindahlah ke tempat yang tidak mengganggu mereka. Sebelum atau kita hendak memulai makan, jangan sekali-kali kita menggunakan tempat cucian tangan yang telah disediakan untuk tuan rumah atau orang yang lebih tua. Apalagi jika setelah kita selesai makan dengan menggunakan tangan, ambillah dari tempat yang lain atau sediakan khusus tempat cucian tangan kita sendiri. Baik sebelum maupun sesudah makan, jangan sekali-kali kita lakukan. Bila tuan rumah sedang cuci tangan karena mau atau setelah makan, lalu tangan kita ikut juga masuk ke dalam cucian tangan, berbarengan atau bersamaan dalam wadah cucian tangan tersebut, meskipun tempat cucian tangan itu besar atau lebar. Setelah mereka selesai cuci tangan, barulah kita boleh melakukannya. Jangan pernah kita meminta ambilkan sesuatu yang berada di atas meja makan kepada tuan rumah apabila mereka sedang makan, meskipun dekat dari mereka. Jika memungkinkan, ambillah sendiri. Jangan pernah kita mengambil atau mengobok-obok, membuat berantakan dari bagian tempat hidangan makan yang terpisah dan khusus telah disediakan untuk tuan rumah. Ambillah dari tempat lain yang juga telah disediakan untuk yang lainnya. Jika kita ingin buang angin atau kentut dimanapun berada bila kita dekat dengan mereka, maka menjauhlah. Jika terdesak dan terlepas kentut kita itu hingga tak dapat menghindar, jangan lupa sampaikan kata maaf. Jangan ditahan, karena buang angin itu sehat. Meskipun demikian, jika kita lakukan dengan sengaja dirasa kurang sopan, kurang adab dan kurang beretika bagi orang timur. Bila kita hendak mandi dan kamar mandi kebetulan dekat dengan ruangan makan, sementara di ruangan itu sedang ada orang makan, kemudian kita masuk dan mandi, maka jangan pernah Anda lakukan membuang dahak atau ingus maupun memberus gigi di kamar mandi tersebut dengan cara membuang dahak atau ingus atau menggosok gigi mengeluarkan suara yang kuat atau deras atau kencang, seperti ingin muntah karena berus gigi, atau menarik mengeluarkan dahak dari dalam dan membuang ingus sehingga terdengar oleh orang-orang yang sedang makan. Jangan pernah kita membelakangi tuan rumah ketika kita diajak berbicara oleh mereka. Apabila kita sedang bekerja atau melakukan sesuatu yang harus terpaksa membelakangi tuan rumah atau orang yang lebih tua atau orang lain, sampaikanlah kata maaf kalau kita membelakangi mereka. Apabila kita cukup lama menginap atau menumpang di rumah orang lain atau keluarga, kita harus pintar mengambil hatinya dengan peduli dan perhatian terhadap pekerjaan atau kesibukan tuan rumah di rumah itu. Jangan pura-pura tidak tahu atau sibuk, atau malah tidur, bahkan pura-pura tidur. Bantulah dan ringankan beban pekerjaan mereka. Jangan ada kesan dilihat orang lain seakan-akan kita tuan besar dan tuan rumah. Jika kita sedang senggang, jangan biarkan tuan rumah sibuk sendiri. Ambil alihlah segera pekerjaan yang dilakukannya selagi kita mampu dan bisa. Jangan biarkan mereka bekerja sendiri dan kita cuma duduk diam malah menjadi penonton dengan gelar pemalas. Jangan biarkan piring atau gelas serta alat masak kotor berserakan jika mereka tak mempunyai pembantu atau tidak ada yang mengerjainya. Rumah berdebu dan berpasir tak disapu, kamar tidur berserakan, berantakan dan sebagainya seperti kapal pecah, namun kita tidak peduli. Maka ringankan tanganmu, baik kamu seorang wanita atau lelaki. Rapikan dan beresin kamar tidur yang kita tempati. Jangan biarkan kamar kotor dan tempat tidur tidak rapi, berserakan atau berantakan. Jika tuan rumah sedang mencuci piring atau mencuci pakaian dan memasak sendiri, bantulah segera pekerjaannya yang lain, apalagi jika kita seorang wanita.
Jadilah orang yang penuh pengertian dan perhatian. Jangan pura-pura tidak tahu dan duduk seperti nyonya atau tuan besar. Jika kita menyapu rumah atau mengepel lantai, apabila masih ada tuan rumah atau orang yang lebih tua dekat dengan yang akan kita sapu atau pel, hentikanlah dulu hingga mereka tidak lagi berada di wilayah yang akan kita sapu atau pel tersebut. Setelah itu baru boleh kita lanjutkan. Jika kita hendak pulang dan tidak kembali lagi ke rumah yang kita tumpangi tersebut, berpamitanlah, salami mereka dan ucapkan terima kasih sembari menyampaikan kata maaf jika selama menumpang mungkin ada kesalahan, kesilapan dan kekeliruan dari kita. Selanjutnya ucapkan assalamualaikum ketika kita akan meninggalkan tuan rumah. Jangan lakukan kita pulang tanpa pamit dan tanpa salam, atau cuma mengatakan pulang pak atau bu, apalagi menghilang begitu saja tanpa tata krama dan adab. Jangan pernah kita tidak menyampaikan ucapan terima kasih kepada tuan rumah atau siapapun setiap pemberian sekecil apapun. Apabila tuan rumah orang yang memiliki sifat ramah, periang dan suka bercanda atau bergurau, tetaplah kita hormati, berlaku sopan santun serta hargai mereka. Jangan kemudian kita dengan sesuka hati bertindak serta berperilaku yang tidak pantas, tidak sopan, tidak baik terhadap mereka, apalagi di hadapan orang lain. Apapun keburukan, kejelekan, kelakuan serta sifat dan tingkah laku tuan rumah serta setiap yang terjadi yang kita ketahui selama kita menumpang, jangan kita sampaikan dan bercerita kepada orang lain. Simpanlah dalam diri dan hatimu sendiri. Jadikan semua yang kita lihat dan dengar menjadi pelajaran buat diri kita sendiri. Demikian kiranya akhlak dan adab serta perilaku kita selama tinggal menetap atau menumpang di rumah orang lain ataupun keluarga sendiri. Apabila Anda tidak pernah melakukan hal semacam itu ketika menumpang, maka segeralah perbaiki diri Anda sendiri untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia.